Peningkatan Kapasitas Pemuda dan OKP yang diselenggarakan oleh Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Lampung Tengah, tepatnya pada tanggal 27 September 2024. Disampaikan materi tentang tantangan dan peluang di era Society 5.0 yang disampaikan oleh Bismis Sahibis Wahid dari Dewan Kuarcap Lampung Tengah. Dalam materi yang disampaikan, disebutkan bahwa perkembangan teknologi merupakan suatu hal yang tak dapat dihindari. Di dunia yang serba cepat ini, terutama pada era Society 5.0, era tersebut memungkinkan manusia untuk menggunakan ilmu pengetahuan berbasis teknologi seperti kecerdasan buatan Artificial Intelligence atau AI, robot, atau Internet of Things untuk memudahkan dan membuat nyaman kehidupan manusia. Dengan adanya pelatihan ini, bersama Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata, berharap generasi muda Indonesia, khususnya pemuda Lampung Tengah, yang optimis dan memiliki semangat untuk maju dengan sikap dan pola pikir yang berlandaskan moral, dapat disebut sebagai generasi emas. Pemateri juga menyampaikan dengan berlangsungnya kegiatan yang digelar oleh Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Lampung Tengah merupakan suatu pendidikan karakter yang mampu meningkatkan karakter generasi muda sebagai jati diri bangsa. Dengan adanya pendidikan karakter, maka diharapkan dapat mewujudkan generasi bangsa yang baik, cerdas, dan memiliki akhlak mulia dan berkepribadian baik. Masih dari Kalianda Lampung Selatan dan masih dalam rangkaian kegiatan peningkatan kapasitas pemuda dan organisasi kepemudaan Kabupaten Lampung Tengah, memasuki materi keempat yang akan diisi oleh Ketua DKC Kuarcap Kabupaten Lampung Tengah, yaitu Kak Bismi Sahibis Wahid, dengan temanya yaitu materi tantangan dan juga peluang generasi muda di era 5.0. Jadi tetap di liputan khusus Davika TV. Materi yang akan disampaikan tadi adalah tentang tantangan dan peluang. Coba diulangi, materinya adalah tantangan dan tantangan dan peluang. Halo. Hai. Kalau kami jawab semangat pagi, jawabnya pagi, siang, sore, malam, luar biasa. Aura, ya. Bisa ya? Bisa? Semangat pagi. Pagi, siang, sore, malam, luar biasa. Aura. Kita ulang ya. Ini kayaknya Karang Taruna, Ibnu, ada Paskib, ada Pramuka, dan banyak yang lain yang tidak bisa kami sebutkan namanya satu persatu organisasinya. Mudah-mudahan hal ini bisa kita adopsi untuk menambah semangat kegiatan kita pada pagi hari ini. Halo. Hai. Cheese. Smile. Bapak cheese-nya yang cheese. Jangan nakutin saya, Pak. Cheese. Anak kecil nih ngapain sih ngajak kita ribut nih. Halo. Hai. Cheese. Cheese. Smile. Oke. Oke. Semangat pagi. Pagi, siang, sore, malam, luar biasa. Aura. Pak bikin batuk ya. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Tantangan dan peluang ini adalah sesuatu yang erat dengan kita bersama, karena memang hal ini harus kita pahami. Kakak sekalian, tantangan dan peluang generasi muda di era Society 5.0. Apa sih di era 5.0 ini? Ada yang sudah tahu? 5.0. Halo? Mudah-mudahan nanti gampang diingat dan bisa dibawa pulang. 5.0 itu adalah era di mana masyarakatnya ini akan lebih cenderung kepada reformasi industri. Dan ketika sudah selesai urusan reformasi industri, maka ini akan sampai kepada reformasi digitalisasi. Yang pertama apa Bapak Ibu? Reformasi industri. Coba diulangi, reformasi industri. Ketika reformasi industri ini sudah selesai, maka akan berlanjut kepada reformasi digitalisasi. Ada tantangan dan peluang di dalamnya. Ada apa? Mohon maaf sebelum saya lanjut, tadi sudah dikenalkan lah ya. Namanya siapa, alamatnya di mana. Mudah-mudahan nanti tidak dianggap sombong kok nggak kenalan dulu, karena tadi sudah dikenalkan. Namanya adalah Bismis Sahibis Wahid.
Kami masih muda dan nanti apabila ada kesalahan kalimat mohon maaf yang sebesar-besarnya karena waktunya 45 menit, jadi kami langsung masuk ke materi. Halo. Hai. Cheese. Smile. Oke. 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 Tantangan di era 5.0. Ada tantangan dan ada peluang. Apa tantangannya? Apa peluangnya? Nanti akan kami sampaikan secara singkat. Dan nanti akan kami bahas lebih dalam tentang kesimpulannya. Bapak Ibu yang kami hormati, 5.0 ini adalah sesuatu yang erat dengan kita. Awalnya adalah di era 4.0, reformasi industri. Kalau itu sudah selesai, maka kita akan sampai kepada reformasi digitalisasi. Pola masyarakatnya akan cenderung bagaimana kita tidak bisa lepas dengan yang namanya nggak nyindir loh. Tapi ini faktanya. Ketika kita tidak bisa membaca peluang dan tantangan ini, maka akan ada yang terjadi. Yang terjadi adalah satu fenomena yang sangat luar biasa dan sudah bisa kita rasakan sekarang. Positif dan negatifnya. Akan saya sampaikan negatifnya dulu. Yang pertama adalah degradasi. Diulangi? Degradasi. Yang putra, apa yang terjadi? Degradasi. Izin Ibu, apa yang Putri, apa yang akan terjadi? Degradasi. Degradasi ini adalah satu kata yang sangat bermakna. Apabila tidak bisa kita cerna dengan baik, maka kata degradasi ini akan dianggap baik dan baik-baik saja. Tetapi sejatinya tidak. Kita melihat dari generasi ke generasi. Ibu, izin, Ibu usianya berapa? Berarti kalau Ibu dikelaskan menjadi peserta didik atau manusia, Ibu berada di generasi apa? Yang tahu, 30-an tahun. Betul. Milenial. Kalau di bawahnya milenial apa Ibu? Gen Z atau Z. Izin, baru-baru ini generasi apa? Alpha. Dari 3 generasi itu, kita, izin, saya kesehariannya di dunia pendidikan. Pagi di Madrasah Sanawiyah dan Aliyah, kalau sore di salah satu perguruan tinggi yang swasta yang ada di Kalirejo. Degradasi ini bisa kerasa banget apabila kita peduli betul tentang pemuda. Degradasi ini adalah satu kata yang sangat membuat para pendidik itu khawatir tentang generasi penerus. Karena degradasi itu adalah fenomena penurunan dan bahkan drastis. Bisa dikatakan penurunan, degradasi. Kalau kata ini ditambah menjadi degradasi moral, apa yang akan terjadi? Yang akan terjadi adalah kita akan jatuh kepada degradasi itu. Kita akan tenggelam. Dan ketika kita tidak sadar bahwa kita sudah masuk kepada perangkap. Ketika kita sudah masuk pada perangkap, inilah yang disebut dengan tantangan. Nyambung Bapak Ibu? Masuk kepada mau tantangan apa peluang dulu? Tantangan dulu lah. Halo? Hai. Cheese. Smile. Oke. Semangat pagi. Pagi, siang, sore, malam, luar biasa. Oke. Nanti akan sampai kepada materi yang akhir. Kenapa Bapak Ibu nggak respon aura gitu? Kenapa? Karena ada sesuatu yang agak apa ya? Kurang pas. Nanti akan kami sampaikan. Mohon izin kalau kalimat kami kurang pas, karena ketika kami sudah menyampaikan begini, kadang-kadang tidak bisa memilih kalimat atau diksi bagaimana untuk pemuda, bagaimana untuk yang lebih tua. Kami anggap kalimat ini sah karena judulnya adalah pemuda. Pemuda itu adalah seseorang yang berusianya, kalau di Karang Taruna Bapak Ibu, usia berapa minimal Karang Taruna? Minimal. Maksimal
45. Ada yang sudah 50? Tidak. Berarti paham dan kita sepakat semua di sini pemuda. Setuju? Sepakat? Halo? Degradasi moral. Ketika kita sudah tenggelam di dalamnya, ini adalah satu tantangan. Bisa dirasakan oleh generasi saya. Misal, saya adalah generasi sama dengan yang lain barangkali. Generasi milenial ini lebih baik ketika dilihat dari moralnya, tapi tidak semua. Dibandingkan generasi Z dan Alpha. Saya lihat sekarang generasi Alpha. Generasi Alpha karena dia degradasi moralnya, kadang-kadang santunnya sudah beda. Kalimatnya saya sudah pakai kata-kata yang kalau nggak jir gitu tuh nggak keren. Jir. Apa ketampar? Ngerasa ketampar kan ya? Padahal ketampar tuh begini harusnya. Halo? Main game. Satu contoh dari degradasi moral. Ada kaitannya nggak dengan teknologi? Ada. Pasti ada. Rekan-rekan sekalian, Bapak Ibu yang kami hormati, saya teringat satu kalimat dari Bapak Republik Indonesia. Ada yang tahu? Ya, betul sekali. Terima kasih. Tan Malaka. Kalimat beliau begini. Tan Malaka itu diberi julukan Bapak Republik Indonesia oleh salah satu tokoh negara Indonesia. Siapa namanya? Bapak Haji Agus. Terbentur, dan terbentuk. Kalimat itu saya sederhanakan, dengan terbentur kita akan terbentuk. Kalimat ini saya dapat dari senior PMII. Tepuk tangan untuk senior PMII. Ketika orang terbiasa terbentur dengan beberapa situasi yang harus diselesaikan, maka orang itu akan terbiasa mikir, dan akhirnya ketika terbiasa mikir akan sampai kepada satu solusi. Apakah solusinya hanya satu? Tidak. Bedanya orang cerdas dan orang tidak cerdas, ketika orang cerdas menganggap ketika ada satu masalah solusinya banyak. Tetapi kalau orang tidak cerdas, ketika ada satu masalah maka solusinya hanya ini. Kalau A maka Z. Tidak. Mendidik jangan keras, berarti tidak boleh tegas. Bukan itu. Kalau kita cerdas maka jangan keras, masih bisa tegas. Keras yang dimaksud adalah sampai menghilangkan fungsi fisik. Misal pendidikan begini, nanti outbound, ada yang susah ditendang sama senior outboundnya, hidungnya kena, delep gak bisa napas, naudzubillahin, dicangkling kada sinari, cindein nekluk, kan nggak bisa genggam. At-tahiyatul mubarakatuh asyhadu alla ilaha gak jadi. Maka pendidikan ini penting. Tidak boleh keras, bukan berarti tidak boleh degradasi Contohnya generasi Alpha. Apakah generasi yang lain lebih baik? Di beberapa bagian lebih baik. Tetapi semua generasi memiliki kelebihan dan kekurangannya masing. Degradasi Ketika kita sampai ke situ, maka kita harus segera bangkit untuk sampai kepada peluang. Paham Society 5.0? Manusianya akan sampai kepada reformasi digitalisasi yang diawali dengan reformasi industri. Itu sudah lewat. Sepeda listrik di kampung saya banyak sekarang, Pak. Awalnya tabu. Sepeda listrik nek hutan emang gak nyetrum. Sekarang hampir menjamur. Bahkan hampir ada satu daerah yang punya sepeda listrik itu pernah kecelakaan. Apakah sepeda dengan sepeda listrik? Apakah sepeda dengan mobil listrik? Apakah sepeda dengan motor listrik? Dia tuh pengennya nyatu gitu. Agak keras lagi nyatunya. Degrada Society 5 ada tantang, ada peluang. Oke.
Dari sini mudah-mudahan paham dan bisa kita lanjut. Sekalian, terkait dengan Society 5.0, ini kita akan sampai kepada masa yang akan berbeda dengan masa sebelum kita. Saya mengutip dari kalimat Ali bin Abi Thalib tentang pendidikan. Didiklah generasimu sesuai dengan zamannya. Ketika kita hadir di tempat-tempat majelis ilmu begini, ini adalah sesuai dengan perkembangan kita. Nek dulu kita belajarnya hanya di ruang-ruang sekolah, tetapi kita sekarang agak jauhan dikit. Tambah-tambah ini di pinggir. Ini adalah satu kemaju. Untuk siapa? Untuk kita bersama. Berarti mengadopsi dari kata-kata Ali bin Abi, menyesuaikan dengan dan tidak harus nyatet. Dapat materi kan nanti? Share. Nanti mau dipakai ya silakan, enggak, yang penting kita sudah nyaman di sini. Dan tanggung jawabnya selesai, tapi paling tidak ada satu hal yang dapat diraih, bahwa materi pagi hari ini adalah tentang peluang dan tantangan di zaman Society 5.0. Di dalamnya ada disrupsi. Apa disrupsi? Kalau tadi degradasi adalah penurun. Disrupsi apa? Disrupsi. Saya kasih satu clue. Facebook dengan IG sekarang ini muara servernya jadi satu. Disebut dengan apa? Betul. Itu ada contoh dari disrupsi. Pengaruh kekuasaan. Kalau teknologi itu bisa berinovasi, maka apapun bisa. Pertama kali kenal kita HP, saya dulu adalah Nokia. Nokia itu ketika ditawari satu produk, nggak usah ada tombolnya, touchscreen semua, nggak mau, karena dianggap nggak mungkin. Tapi sekarang Nokia tetap ada, tapi akan kalah pasarnya dengan Android. Berarti si Nokia ini terdisrupt, dirubah oleh zaman. Kalau kita tidak bisa menyesuaikan dengan keadaan zaman, maka bisa jadi kita akan ikut-ikutan bahas Ba'alawi, nggak paham ikut-ikutan bahas. Itu termasuk disrupsi. Bahas kepemimpinan, nggak paham kepemimpinan, jelek-jelekin pemimpin. Itu termasuk disrupsi. Yang lain bukan tentang pembahasan sosial, tentang produk misal, tentang bagaimana UMKM didukung. Lah, nggak bagus nih, lokal, lembeng nggak kuat. Bisa jadi ada persoalan di situ. Tapi kita yang awam, karena terdisrupsi, akhirnya kita mengeluarkan kalimat yang sama sekali kita tidak paham, dan akibatnya ketika diminta pertanggungjawaban, kita bingung. Seperti halnya saat ini, para pemuda yang nggak paham Pancasila bisa melafalkan, tapi nggak ngerti penerjemahannya bagaimana. Mau bukti nggak? Mau bukti nggak di antara kita ada yang nggak paham tentang Pancasila? 4, apa bunyinya? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Pengamalannya bagaimana? Bingung. Kenapa? Tapi alhamdulillah kita nggak gembor-gembor bahas Pancasila, karena sementara kita belum paham. Termasuk saya bahas ini karena saya sedikit paham. Ada materi yang saya nggak bisa, saya lanjut. Kalau itu maksa saya sampaikan, maka yang akan terjadi adalah ketidakpahaman dan gagal Halo? Hai. Disrupsi adalah fenomena adanya sejumlah perubahan masif yang merubah sistem tatanan lama menjadi sebuah sistem baru. Salah nggak? Enggak. Dasar agamanya begini. Al-muhafadzatu ala qadimi sholih wal akhdhu bil jadidil aslah. Disrupsi, ketika kita pandang ini jelek, maka akan jelek. Tetapi ketika disrupsi ini kita anggap baik, maka akan membawa satu perubahan yang sangat, karena artinya adalah
mempertahankan budaya lama dan mencari budaya yang lebih baik. Itu adalah dasar dari disrupsi. Salah tidak. Tetapi yang salah apabila kita menganggap ini benar, yang ini salah. Itu namanya inklusivisme. Menganggap dirinya benar. Eksklusivisme. Menganggap dirinya salah dan orang lain paling benar. Ini keliru juga. Maka harus imbang. Apa? Halo. Hai. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum kita lanjut, bisa diangkat tangan kanannya. Tangan kanan. Oke, kita akan coba bermain. Clue-nya adalah OKP. Apa clue-nya? OKP. Ketika ada OKP, silakan perintahnya dilaksanakan. Baik, silakan turunkan tangannya. OKP, silakan turunkan tangannya. Oke, sudah mulai paham ya? Baik, ini paskib-paskib sama yang lain pasti paham bagian-bagian ini. Ini adalah konsentrasi. Ketika dengerin kami ngomong, jangan nakutin Bapak Ibu. Ketika ada yang perlu diapresiasi, cukup begini saja. Jangan. Halo. OKP angkat tangan kiri. OKP angkat tangan kanan. Yang ini turunin. Oh iya, tepuk tangan buat yang salah. Halo. Hai. Disrupt. Degrada. Tepuk tangan buat yang sudah turun. Oke, OKP tepuk tangan. Halo. Bapak Ibu yang kami hormati, ini adalah tentang kecerdasan. Kecerdas. Halo. Saya akan coba berkomunikasi dengan salah satu audiens. Bapak Ibu yang kami hormati, izinkan kami untuk bertanya satu hal. Kak, namanya siapa? Kak Agus. Kak Agus, satu pertanyaan dari saya. Dari materi yang kami sampaikan tentang Society 5.0, bagian kata mana yang kakak paham? Degradasi moral, bahwa banyak generasi-generasi muda yang saat ini akhlaknya sangat merosot, sehingga ini adalah salah satu PR kita sebagai generasi muda untuk mengingatkan dan mengarahkan supaya generasi muda ini bisa berkualitas dan bisa menghadapi generasi selanjutnya. Oke, baik, tepuk tangan buat Kak Agus. Baik, Kak Agus dari Karang Taruna. Halo. Hai. Degradasi. Cheese. Smile. Oke. Semangat pagi. Siang, sore, malam, luar biasa. Aura. Baik. Materi yang disampaikan tadi pesannya tidak berat-berat. Ini terlalu berat atau kurang berat Bapak Ibu? Atau cukup? Cukup sedang? Mudah-mudahan paham dan kita lanjut. Setuju? Setuju? Hai. Halo. OKP pegang hidung. OKP pegang telinga kanan. OKP pegang telinga kiri. OKP pegang dagu. OKP pegang lutut teman. OKP lepasin lututnya. Maaf. Kalau lepasin lututnya ya. OKP lepasin tangannya. Lepasin tangannya. Nggak bisa juga. OKP tepuk tangan untuk kita semua. Salah satu contoh disrupsi dalam dunia usaha ini perpindahan dari konvensional ke digital. Ibu-ibu yang suka belanja, bapak-bapak yang suka belanja juga, nggak bayarin. Apa yang telah terjadi dalam kehidupan kita tentang disrupsi ini, tentang perubahan masif? Apa kira-kira? Tentang dunia perjualbelian.
dari konvensional ke digital. Apa contohnya? Belanja online. Selain belanja, apalagi yang online? Ojol, ojek online. Apalagi? Grab food. Seafood. Traveloka, pesan tiket, dan lain sebagainya. Ini adalah contoh dari disrupsi. Selain tentang hal itu, disrupsi juga pernah terjadi di negara kita dan negara lain. Salah satunya adalah tentang bagaimana perubahan-perubahan ini masif. Salah satunya adalah tentang teknologi pertanian. Yang tadinya nyemprot pakai begini Bapak Ibu, sekarang sudah tidak lagi. Ini adalah disrupsi yang positif. Ada ketika ngasih pupuk ke pohon padi. Padi itu pohon apa bukan? Tanaman. Berarti yang pohon bukan tanaman dong. Anggap saja iya. Biar cepat selesai. Karena tinggal 15 menit. Halo? Tanaman pohon dulu biasanya senior pramuka kalau nyontohin ke juniornya, dulu kakak dek. Dulu kakak, yang pasti juga begitu. Kamu tuh belum ada apa-apanya. Dulu kakak. Nah, yang karang-taruna demikian juga. Oh, programnya apa? Dulu kakak. Ah, karang-taruna. Ibnu pun demikian. Dulu rekanita. Dulu. Apa lagi sih ya? Sebutin aja semua apa? Bapak yang kami hormati. Dulu waktu umurku belasan tahun sudah. Terus itu terusannya. Terdisrupsi dengan berarti. Halo. Hai. Cheese. Termasuk bayar juga nggak harus bisa tidak harus cocok. Disrupt bagus nggak bagus, tapi ada kalanya disrupsi ini kurang bagus. Lanjut. Tantangannya yang lain adalah tentang bagaimana kita bisa paham bahwa ini baik, ini kurang baik. Ketika kita sudah paham itu, maka seyogianya kita sebagai pemuda yang hari ini diberangkatkan, direkomendasi oleh masing-masing organisasi, harus memahami bahwa ini adalah sesuatu yang harus kita pahami dan kita sosialisasikan. Kehidupan di organisasi yang terdisrupsi biasanya ini adalah gaya kepemimpinan. Ini bisa juga terdisrupsi, bisa masif perubahannya. Gaya kepemimpinan itu ada banyak. Paling enggak yang bisa kita paham adalah dua. Yang pertama adalah otoriter, dan yang kedua adalah demokrasi. Kira-kira lebih bagus otoriter atau lebih bagus demokrasi? Kak? Lebih bagus otoriter atau demokrasi? Demokrasi. Yang setuju pemimpin yang paling bagus adalah demokrasi, tunjuk tangan. Demokrasi. Oke. Kedua adalah otoriter. Yang setuju kalau pemimpin ini otoriter, tunjuk tangan. Ya, baik. Saya tertarik dengan jawaban yang barusan. Izin, saya pengen dengar alasannya kenapa setuju dengan otoriter. Barangkali punya sudut pandang seperti saya. Izin Bapak, boleh berdiri Bapak. Saya kasih mic. Kami beri kesempatan untuk berbicara. Mudah-mudahan nanti ada satu pandangan. Izin, tolong. Waktunya singkat saja. Diperkenalkan diri, nanti akan kami tanggapi. Silakan. Siap. Perkenalkan, nama saya JJ. Hai. Tentunya dalam izin Kak. Silakan. Kenapa otoriter itu menurut saya bukan terlalu penting, tapi sesekali emang diharuskan, karena yang namanya organisasi itu sudah selayaknya satu perintah dari atas sampai ke bawah. Kalau belum bisa mencapai ke satu perintah, maka konteksnya belum
belum bisa disebut sebagai organisasi, tapi lebih ke komunitas. Sama sedikit Kak, izin menambahkan. Silakan, boleh. Saya tertarik dengan materi sampean tadi tentang diskutif, khususnya di kepemudaan. Ada satu tokoh psikologi itu yang bilang gini, tokohnya namanya Rollo May. Di tahun 60-an, Rollo May udah memprediksi bahwasanya akan ada masa di mana pemuda itu merasakan kegelisahan karena hadirnya sebuah teknologi. Kegelisahan itu adalah kegelisahan tentang kita sangat mudah mendapatkan yang namanya kepastian yang dibantu oleh teknologi itu. Dari hal itu, kegelisahan yang dirasakan tentang pemuda tidak lagi wondering tentang alam, tentang dunia eksistensial. Dari situ mungkin hal inilah Kak yang hari ini kita rasakan. 2045 yang tentang Indonesia emas itu, kalau kita tidak paham tentang mungkin ke analisa diri tentang kebutuhan dan apa sih fashion kita sebagai pemuda hari ini yang belum kita tentukan, mungkin itu hanya sebuah wacana Kak. Itu yang pertama. Kemudian satu statement yang bisa saya tambahkan Kak, saya ambil dari bahasa Latin, ad maiora natusum, kita lahir untuk hal-hal besar. Sekian dan terima kasih. Baik, aku sudah Kak Cici. Situ aja gak apa-apa Kak. Oke. Halo. Kita hari ini dapat satu pandangan tentang pemimpin itu tidak harus selamanya demokrasi. Tidak selamanya harus demokrasi. Sesekali boleh otoriter. Halo. Otoriter itu adalah sesuatu yang dianggap tabu dan tidak bagus. Ketika kita sudah masuk di era di mana kita terdisrupsi, maka kita harus punya sudut pandang yang lain. Maka otoriter ini juga termasuk gaya kepemimpinan yang tapi jangan selalu otoriter. Termasuk demokrasi, bagus, sangat bagus. Dan negara kita mengadopsi itu, tetapi jangan selalu demokrasi. Akan mutus Ibnu berangkat OKP besok, waktunya tinggal besok, harus rapat dulu, bikin surat segala macam, repot. Otoriter aja ketua. Tolong berangkat atas nama tes. Beres. Contoh dari otoriter. Demokrasi bagus, tapi harus menyesuaikan dengan keadaan dan situasi dan keadaan. Halo. Hai. Pas kalian, contoh tantangannya yang lain adalah pengaruh jumlah lapangan pekerjaan. Ketika kita tidak sadar dan apabila kita tidak cerdas bagaimana kita melihat peluang, maka kita akan kehabisan. Yang berangkat, yang belum bekerja, 7 tangan. Belum. Yang berangkat, yang sudah bekerja, 7 tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Baik, kurang lebih dari 60 yang hadir, yang ngaku kurang lebih 17-an orang. Yang nggak ngaku nanti akan kami bahas. Apa persoalannya? Apakah malu dengan profesinya? Mahasiswa. Mahasiswa ini pekerjaan apa kesibukan? Kesibukan, aktivitas lah ya. Oke, anggap saja itu adalah pekerjaan. Kita ini orang yang nggak nganggur. Halo? Nganggur nggak? Kita dengerin di sini tuh nggak nganggur. Mana ada orang nganggur duduk di sini dengerin anak kecil ngomong? Nggak ada. Halo? Hai. Cis. Selamat pagi. Pagi, siang, sore, malam, luar biasa. Oke. Peluangnya adalah seberapa besar kemungkinan suatu kejadian terjadi dibandingkan dengan seluruh kemungkinan kejadian yang ada. Peluang memang memiliki konsep yang sangat penting dan diterapkan pada berbagai hal. Peluang yang lain adalah memanfaatkan teknologi. Ada yang biasa bikin video terus diupload ke media sosial? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, 7. Lebih ke konten kreator atau konten yang kolektor? Berarti untuk disimpan aja. Berarti konten kolektor, bukan kreator. Kalau kreator ini adalah sampai kepada aplikasi profesional. Tahun lalu saya menyampaikan, silakan boleh searching ke tweetkepo.co.id. Itu di situ ada karya-karya tulis saya, dan ketika saya upload dan ketika ada yang buka, saya dapat dolar dari situ. Ini adalah upaya pemuda.
Dan orang itu melihat hal itu barangkali susah. Memang awalnya susah. Termasuk YouTuber. Termasuk apa lagi? TikTok namanya TikToker. Iya. Kalau Instagram, selebgram. Kalau Facebook, kreator Facebook. Selebbook. Basing-basing jenengan lah ya Pak, Bapak Ibu. Ini termasuk kita ini telah terdisrupsi loh. Disadari atau tidak? Kadang-kadang yang pas cogan, this is my Danton, Sio. Tapi itu sempat viral dan itu akan menghasilkan sesuatu bonafit loh kakak-kakak. Halo? Apapun tentang teknologi yang itu bisa untuk menghasilkan sesuatu untuk kita, itu adalah kecerdasan dan kita sudah bisa mengambil peluang itu. Apakah semuanya harus di Facebook? Enggak. Apakah semuanya di YouTube? Enggak. Termasuk bisa ke platform-platform yang di situ adalah menjual barangnya. Jiwa raga kami padamu negeri, kami berjanji padamu negeri, kami berbakti padamu negeri, kami mengabdi bagimu negeri, jiwa raga kami. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik, sebelum duduk, mari kita bersama-sama akhiri dengan senyuman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di liputan khusus Devika TV, pemirsa, tentunya dalam rangkaian kegiatan peningkatan kapasitas pemuda dan organisasi kepemudaan tingkat Kabupaten Lampung Tengah. Kali ini bersama pengisi pemateri kita yang keempat ya Kak ya, bersama Kakak Bismi Sahbihis Wahid dari Kuarcap Kabupaten Lampung Tengah. Kak, sebagai pengisi materi terakhir nih Kak ya, kalau boleh tahu tanggapan Kakak terhadap kegiatan ini seperti apa Kak? Ya, pertama kami mengucapkan terima kasih atas kesempatan ini. Yang pertama, tanggapan saya terkait dengan kegiatan OKP ini adalah kegiatan yang sangat baik, apalagi kegiatan ini sangat rutin dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Lampung Tengah. Oke. Dengan potensi SDM yang ada Kak Bismi ya, seberapa besar sih peluang pemuda di era 5.0 ini Kak? Baik, saya rasa sangat besar ya, karena saya lihat khususnya yang hadir di sini kurang lebih 60 peserta dari masing-masing organisasi. Menurut saya sangat besar karena masing-masing dari peserta memiliki pemahaman tentang kehidupan, salah satunya adalah life skill, hard skill, dan soft skillnya sangat baik. Dan ini saya rasa menjadi salah satu peluang yang sangat baik untuk bagaimana ke depan. Untuk tantangan sendiri, tantangan terbesar apa yang akan dihadapi pemuda di masa depan? Saya rasa tentang tantangan yang sesuai kami sampaikan tadi adalah tentang degradasi ya, degradasi moral khususnya, karena segala sesuatunya ini akan kembali kepada akhlak. Sesuai dengan apa yang kami pahami, ini kita mengutip dari satu kalimat, yaitu yang pertama kalimatnya yang saya ingat dari guru-guru saya ini adalah afdolul ilmi ilmul hal wa afdolul amali hifdul hal. Ini adalah bagaimana kita semua harus mematangkan segala ilmu, tapi ilmu yang tidak kalah penting dari segala ilmu itu adalah ilmu akhlak atau tingkah laku, demikian. Oke, lalu tentang dukungan nih Kak, dukungan seperti apa yang diperlukan pemuda saat ini untuk pengembangan potensi daerah di Lampung Tengah sendiri? Baik, saya rasa dukungan yang paling penting adalah bagaimana pemerintah bisa mendampingi berbagai kegiatan-kegiatan kepemudaan yang ada, khususnya adalah kegiatan-kegiatan yang positif seperti halnya hari ini dan hari-hari berikutnya yang telah diselenggarakan atau direncanakan gitu. Oke, terima kasih Kak ya untuk wawancaranya, mudah-mudahan sehat selalu. Amin. Dan kita masih di liputan khusus dari Kalianda, Lampung Selatan.
Setelah materi disampaikan, kegiatan dilanjutkan dengan melaksanakan outbound di pinggir pantai Kahai Beach, Kalianda, Lampung Selatan. Tujuan kegiatan outbound adalah untuk mengembangkan potensi individu, meningkatkan kerjasama tim, dan melatih keterampilan. Outbound biasanya dilakukan di luar ruangan dengan melibatkan permainan dan tantangan yang menguji ketahanan fisik, mental, dan emosional peserta pelatihan, serta meningkatkan kapasitas pemuda dan OKP Lampung Tengah tersebut. Semangat nyanyikan lagu kebanggaan secara bersama-sama. 1, 2, 3. Macan menyala. Kucing garong. Keras sakti. Sikap dijayu, yuk sikap dijayu, yuk sikap dijayu. Serigala gubis. Oke, kita Nggak mulai. ngikut jari 5 lagi ya? Nggak ngikut jari 5 lagi ya? Oke, siap. Perintahnya adalah normal, 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 normal. Depan, belakang, kiri, kanan, masih aman, ya. Normal, kebalikan, normal. Depan, kiri, ya. Serigala gupis, silakan duduk. Serigala gupis, Silakan duduk. Serigala gupis. Oke, serigala gupis. Oke, bersiap. Kita ganti berita baru. Kebalikan, normal, kebalikan. Kanan. Ya, salah ini. Duduk. Enggak, dia nggak salah, cuma kakinya kepaku aja di situ. Oh iya. Ayam jago, jangan duduk. Ayam jago. Tidak usah saling menyalahkan. Ya, ada yang pelan. Nah, masih ada game selanjutnya. Oke, kita masuk ke babak final. Bersiap. Kita ganti perintah baru. Juara 3 aja dapat 3 juta. Iya. Kebalikan, normal, kebalikan. Kanan. Ya, ini telat, boleh duduk. Udah duduk. Dan kita masuk ke babak grand final dengan perintah 5 perintah. Kebalikan, normal, kebalikan. Yang lain kayak. Kiri, depan. Ya, saya beritahu itu buat teman-teman agar menjadi angin surga. Kalau kedua kelompok ini salah sebanyak 3 kali berturut-turut, teman-teman bisa ikut kembali. Oke, bersiap. Ini baru 1 kali salah, ya. Baru 1 kali salah. Perintah baru. Normal. Depan. Belakang. Kiri. Ya, salah.
Apakah dia pengen EO atau ngambil EO-nya orang lain, kita kasih EO banyak-banyak di sini ya. Sekarang disilakan untuk lompat 5 kali ke depan. Setiap lompatan bilang EO, biar kelas ya. Oke, terserah mau kanan dulu kiri dulu. Setiap lompatan goyang EO. Dan teman-temannya ini ya. Kalau nggak goyang berarti nggak ulang. Siap, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Pertanyaannya, goyang apa enggak? Oke, kalau hujan deras seperti ini, hujan deras, tambah deras, lebih deras lagi. Kalau hujan badai, tinggal balik kanan, ya. Oke, kecan menyala, kucing garong, kerasakti, dan serigala. Oh, usah semuanya, satu saja. Oke. Dan diikuti orang selanjutnya. Dan di ujung kelompok yang disebut oleh orang nomor 9 kelompok tersebut, silakan menyebut dari orang paling depan. Yang tune in dan tune up, tangan tinggi-tinggi, pejamkan mata, pejamkan matanya. Silakan dalam hitungan ketiga, turut meninggal. Dalam hitungan ketiga, silakan ambil hidung teman kita yang ada di belakang kita. 1, 2, 3, ambil. Jangan jatuh. Ulang. Kayak gini nada ya. 1, 2, 3, ambil. 2, 3, 4, 5, cukup. Boleh kembali ke Oke, baik. Cara bermainnya kita diminta untuk mengeluarkan bola yang ada di dalam mereka. Angka sedikit. 3, 2, 1. pelan saja. Oke, terus yang sulit selesaikan. Ulang lagi, terus. Kerasakti, oke, kelompok Kerasakti juga sudah mengeluarkan bola pertamanya. Akan disusul oleh kelompok yang lain. Mengeluarkan bola pertamanya. Sedikit lagi, jangan dipaksa, pelan saja. Bola sudah di atas. Ya, sampai dia menyentuh dengan papan atas baru boleh. Oke. Bola pertama juga sudah. Iya, di sela rangkaian kegiatan outbound oleh peserta dari kegiatan ini, saya akan sedikit wawancara bersama dengan para peserta pemuda dari Kabupaten Lampung Tengah. Di antaranya ada siapa nih? Saya Antika, perwakilan dari Fatayat Kabupaten Lampung Tengah yang kebetulan diundang langsung oleh Disporapar untuk mengikuti agenda OKP atau peningkatan kapasitas untuk para pemuda. Oke, kemarin kan Mbak Atikanya sudah ikut materi ya, sesi materi. Bagaimana tanggapan Mbak Atika tentang materi yang disampaikan oleh Pak Imam di sesi kedua kemarin? Ya, baik, terima kasih. Saya sangat antusias terkait dengan kegiatan ini. Kenapa? Karena banyaknya materi yang telah disampaikan untuk kami, khususnya para pemuda di Kabupaten Lampung Tengah, agar lebih luar biasa lagi ya untuk membangun Lampung Tengah ini melalui pemuda. Nah, kemarin di sesi kedua, terutama Bapak Imam selaku Kadis menyampaikan bahwa ada ruang-ruang untuk para pemuda nih. Nah, kita juga akan menagih janji Bapak bagaimana nanti ke depan mudah-mudahan terrealisasi untuk kami membuka ruang-ruang diskusi untuk memajukan Kabupaten Lampung Tengah melalui para pemuda. Karena apa, Mbak? Pemuda di Kabupaten Lampung Tengah kemarin ini kan ada Karang Taruna, ada IPNU, IPPNU dan lain sebagainya, itu bersinergi, bersatu padu bagaimana Lampung Tengah ini menjadi lebih baik. Dan beliau itu juga menyampaikan tentang
kepemimpinan. Jadi pemuda ini tuh nggak cuman tahu organisasi aja, tapi pemimpin ke depan itu seperti apa. Karena ya mudah-mudahan yang akan take over Lampung Tengah itu adalah kami ke depannya. Amin. Amin ya, oke. Itulah salah satu bentuk dukungan ya dari Bapak Imam selaku Ketua PPI dan juga yang merupakan Kepala Badan Bapeda Lampung Tengah. Dan kali ini kita juga tadi baru saja selesai mengikuti acara outbound ya di sini. Bagaimana nih Mbak tanggapannya mengenai kegiatan outbound ini selaku peserta dari acara kepemudaan ini? Ya, terima kasih atas waktunya. Jadi kita tadi para peserta setelah melakukan sarapan kita dikumpulkan di sebuah tempat yang cukup representatif tentunya ya. Di sini kita dipandu oleh tim dari Outbound juara, tim juara outbound ya, tim juara outbound yang di sini permainannya sangat menarik. Di situ bisa mengasah kemampuan kita bagaimana menjalin komunikasi antar organisasi, terus kemudian bagaimana kita melatih ketangkasan, juga kita diajarkan juga bagaimana kita mencari solusi dari permasalahan-permasalahan yang ada. Jadi dari outbound itu diharapkan kita mempunyai solusi-solusi terbaik untuk perubahan Lampung Tengah ke depan, tentunya seperti itu. Oke, terakhir nih harapan untuk kegiatan kali ini nih ke depan inginnya seperti apa nih? Iya, kalau harapan ke depan tentunya berkelanjutan. Karena apa? Al-istiqomah khairum min alfi karomah. Jadi kalau kita melakukan kegiatan secara berkesinambungan, pasti dampaknya akan lebih besar. Berbeda dengan kegiatan yang hanya dilakukan hanya sekali saja, seperti itu. Jadi tentunya pasti berkesinambungan dan berkelanjutan agar kita mampu menyerap informasi ini secara utuh dan matang. Terima kasih. Terima kasih, itulah sedikit wawancara bersama peserta dari kegiatan peningkatan kapasitas pemuda dan organisasi kepemudaan masih dari Kalianda, Lampung Selatan. Sikap Dijayo, yo, sikap Dijayo, yo, sikap Didija. Pesan-pesannya Masih ada jalan kayaknya. yang jari itu. Oke, siap. Dari saya. Kesan-pesannya pantang pulang sebelum menang. Nggak lagi tambahannya kalau mau ada. Udah. Ada kalimat untuk teman-teman semua. Apa sih? Abis ini aku tambahkan aja yuk. Oke, kalau pesan-pesan dari kegiatan dan untuk rekan-rekan pemuda yang lainnya dari saya dan dari teman-teman mungkin ada tambahan. Sebaik-baiknya pemuda adalah ia yang mampu bermanfaat bagi orang lain. Terima kasih. Izin menambahkan, sebelumnya kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dispora Lampung Tengah yang telah mengadakan kegiatan ini, kegiatan yang sangat luar biasa. Harapannya untuk kedepannya semoga para pemuda di Lampung Tengah selalu maju, selalu kompak, walaupun dari berbagai organisasi yang berbeda. Sekian, terima kasih. Oke, dan kepada Pak Kabit untuk bisa menyerahkan ini Pak, juara pertama kita. Oke. Yang pertama ke tengah. Senangnya juara pertama. Ya, lihat sini ya. Oke, 1. Senyum, mereka. 3. Oke lagi, 1, 2. Oke lagi, boleh diangkat. 1, 2, 3. Iya, Sikap Dijayo ya? Ambil yang mana? 1, 2, 3. Sikap Dijayo, yo, sikap Dijayo, yo, sikap Didija. Oke, tepuk tangan untuk Rasakti. Iya, foto bersama bro. Foto bersama. Bersama Pak. Pak, ini kenapa? Bapak itu. Buaya. Pak Herwan, mana Pak Herwan. Gak apa nanti. Ini dulu aja. Selain kita Nanti foto habis ini kita ada bersama foto ya. bersama. 1, 2, senyum. Oke. Tahan ya, tahan dulu ya. Halo, 1, 2, 3. Tahan, belum. Lagi. Ya, lihat sini. Iya, 1, 2. Oke lagi Bu Sri, Mak. 1. Iya, sip. 1, 2. Oke, boleh bebas. 1, 2, 3. Oke. Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? Tangan dari Iya,
Ya, masih dalam rangkaian kegiatan peningkatan kapasitas pemuda dan juga organisasi kepemudaan tingkat Kabupaten Lampung Tengah. Kali ini saya bersama dengan Kabid Pelayanan Kepemudaan bersama Bapak Agus Tuzon ya Bapak ya. Bapak, dari kegiatan hari ini sudah berlangsung selama 2 hari Bapak ya. Seperti apa tanggapan Bapak mengenai hasil dari kegiatan ini Pak? Tanggapan saya dari Kabid Pemuda, ya alhamdulillah kegiatan ini dari melihat antusias dari peserta sejak kemarin sampai dengan hari ini begitu semangat, artinya sangat mendukung kegiatan ini. Semoga apa yang kita laksanakan kegiatan pada hari ini dapat menumbuh kembangkan, artinya semangat para pemuda kita di Lampung Tengah. Ya. Terakhir Pak, motivasi dong Pak buat anak-anak muda supaya terus berkarya, berkreasi buat Lampung Tengah Pak. Artinya saya harapkan kepada para pemuda di Lampung Tengah ini, semoga mereka artinya dapat berusaha dan berupaya menghasilkan apa yang ada pada diri mereka. Artinya jangan selalu mengharapkan dari yang lain, artinya mereka harus menunjukkan apa sih yang ada dalam dirinya itu. Dan satu kuncinya adalah tetap semangat dan jangan malu. Karena kita tidak tahu rezeki kita dari mana. Kalau kita milih-milih pekerjaan itu pasti susah. Jadi harus semangat dan bekerja dengan semangat apa adanya yang ada di diri kita. Kemampuan kita tunjukkan kepada masyarakat dan rekan-rekan semua. Oke, jadi tetap semangat dengan kemampuan percaya diri pemuda Lampung Tengah Bapak ya. Terima kasih Bapak, masih dari Kalianda, Lampung Selatan. Kegiatan peningkatan kapasitas pemuda dan organisasi kepemudaan merupakan bukti nyata pemerintah daerah dan juga Disporapar Kabupaten Lampung Tengah dalam menyiapkan generasi muda agar bisa menjadi pemimpin di masa depan dan juga menghadapi tantangan di era yang akan datang. Dengan inovasi, kreativitas, dan juga kesiapan para pemuda, pemerintah daerah Lampung Tengah yakin pemuda Lampung Tengah bisa menjadikan Lampung Tengah menjadi daerah yang sejahtera dan berdampak baik bagi masyarakat. Usai sudah liputan Davika TV kali ini, saya Ai Bonamana dari Kalianda, Lampung Selatan.